Halo Sobat Canakers, balik lagi di ruang HRD Channel. Jadi hari ini ruang HRD akan membahas tentang fakta-fakta dunia kerja. Dunia kerja Pak ya. Ada yang bakalan relate ya Pak ya untuk yang di komentar-komentar nanti. Dan selalu pengalaman-pengalaman Sobat Canakers juga nantinya ya. Dan Sobat juga bisa kok berbagi fakta-fakta ataupun berbagi komentar-komentar yang unik-unik di seputar dunia kerja Pak ya. Tentunya di kolom komentar di bawah sini ya. Masuk ke komentar pertama dari Pak Yanuar. Pak Yanuar ini bercerita dulu. Wah, panjang ini Pak, kayaknya bakal panjang ceritanya karena dia udah ada mulai dulu setelah kuliah saya sempat membayangkan dunia kerja yang sangat menyenangkan, berpakaian rapi, mungkin bejas, bedasi ya, Sobat Canakers, dan kerja di daerah perkantoran yang elit. Oh my god. Jadi keren banget. Terus makan dan nongkrong ala-ala eksekutif muda. Nah, memiliki relasi yang banyak dan segudang imajinasi dalam kepala si Pak Yanuar. Kenyataannya ini hanya aku berimajinasi pada saat jam mata kuliah. Lanjut lagi Pak ya. Katanya ini perlu kalian tahu bahwa terkadang dunia kerja itu tidak seasik apa yang kalian imajinasikan. Betul. Terutama bagi fresh graduate. Fresh graduate ini baru tamat nih Pak, kayak saya kan yang baru tamat. Nah terus lagi untuk yang katanya yang terbiasa dengan dunia kuliah. Targetnya kalau dulu tuh kayaknya cuma nilai. Sekarang tuh targetnya tuh di dunia kerja katanya targetnya cuma performance dan juga pressure. Jadi lebih ditekan terus. Iya, penampilan dan juga tekanan. Benar banget. Jadi kalau misalnya sahabat Canakers prajurit mau lebih sukses atau mau lebih berjaya, tentunya nggak jauh-jauh dari performance dan pressure. Harus siap kalau udah mau masuk ke dunia kerja. Benar banget. Lanjut Pak ya? Lanjut. Boleh. Saat ini saya mengepalai, Pak Yanuar ya. Pak Yanuar saat ini Pak Yanuar mengepalai divisi talent development di sebuah multinational company di kawasan bisnis Jakarta. Capaian dia mulai dari nol, dari yang dulu hanya berimajinasinya bisa nongkrong, berpakaian rapi, dan sampai dengan saat ini sukses mengepalain ke divisi talent development ya. Dan juga di sini dia berbagi pengalaman dia sebagai HR dan express graduate ya. Semoga bisa dapat memberikan insight atau masukan atau pengalamannya ini bisa menjadi untuk masukan Pak untuk yang improve untuk sobat-sobat Canakers juga. Nah oke, kita lanjut lagi. Katanya kamu akan menghadapi bermacam-macam karakter manusia. Karakter manusia apa nih Pak? Katanya ada 4 ya. Ada dominan, influence, steady, dan compliance. Nah apa sih Pak kalau untuk yang ini? Kayaknya di sini juga cuma disebutin namanya aja ya. Ini jenis-jenisnya ya. Nanti akan kita bahas lebih detailnya di video berikutnya. Boleh. Sahabat Canakers penasaran, tapi kita kasih kisi-kisinya. Dominannya ini dia terlalu ingin menguasai. Influence ini dia bisa mempengaruhi kerabat kerjanya, bisa mengarahkan juga. Steadiness ini orangnya mau perfect. Compliant ini orangnya banyak komplain. Maunya ini A, B, C, maunya dikerjakan dengan perfect dan juga cepat. Nah itu tadi untuk yang ini penjelasan dari sifat-sifat manusia tadi ada di dunia kerja ya tentunya. Merupakan gaya komunikasi ya yang biasa disebut DISC ya. Oke, nanti kita bakal bahas ya. Nanti kita bakal bahas di next video. Boleh banget. Nah terus lagi ada fakta lanjut lagi dari Pak Yanuar. Katanya kalau mau disiplin dan juga integritas itu jadi utama ya, kunci utamanya kalau mau sukses. Kalau mau sukses, disiplin dan integritas itu merupakan kunci utama ya. Terus jangan suka menunda pekerjaan Pak katanya. Ya sih benar. Kalau kamu suka menunda sehingga pekerjaan yang tidak beres dan
jangan salahkan jika masa probation atau masa percobaan Pak ya, yang biasa kan 3 bulan nih Pak ya, tidak lulus. Jadi jangan salahin yang orang yang ngetes kalau misalnya kita nggak lulus ya Pak ya, katanya. Jangan salahin juga atasan kamu ya, kalau misalnya kamu nggak lulus jadi berarti kamu nggak diterima dong. Nggak diperpanjang. Iya, hanya kerjanya hanya sebatas 3 bulan itu saja. Jadi manfaatkanlah ya masa-masa krusial atau masa-masa yang sangat berarti untuk sahabat Canakar sendiri menunjukkan potensi, bakat atau kelebihannya supaya lebih menonjol di masa-masa probationnya selama 3 bulan ya. Tapi nggak 3 bulan ya. Bukan hanya 3 bulan, biasanya 3 bulan. Tapi kalau misalnya untuk yang performance, kalau misalnya biasanya 3 bulan di dunia kerja, kalau bagus dia langsung karyawan tetap, kalau nggak bagus sih bisa diperpanjang lagi probationnya atau diputus Pak ya. Sebelum dia dikasih kesempatan kedua, kalau nggak langsung di-cut Pak ya. Iya. Nah jadi sobat anak jangan sampai kayak gitu ya. Oke. Perhatikan tips dan trik dari dunia Iya benar banget, sampai dengan selesai. Jangan sampai di skip, tolong ya. Walaupun banyak iklannya jangan di skip ya. Oke, terus lanjut lagi, katanya di lingkungan dunia kerja ada 2 kelompok, ada 2 kubu nih Pak. Ada kelompok gibah, ayo. Yang sering gibah di kantor siapa nih? Tunjuk tangan ataupun langsung komen ya. Yang sering gibah di kantor boleh. Komentar gibah. Berarti kelompok gibah ya di kolom komentar. Untung saya enggak. Dan juga ada kelompok cuek ya. Nah, yang kelompok cuek silakan diisi juga di kolom komentar cuek. Itu saya Pak ya. Enggak termasuk keduanya sih sebenarnya. Nah, katanya ya di semua perusahaan ada kelompok tersebut. Nah, di semua perusahaan kayaknya emang bener Pak, bener banget. Banyak yang teman-teman kita yang hobi gibah, ada yang cuek juga, itu bener banget. Nggak pernah lepas dari namanya kelompok ini ya. Emang makanan sehari-hari Pak ya. Kalau misalnya nggak gibah tuh kayak makan tuh kurang sambel, jadi kurang nikmat Pak ya. Oke, langsung katanya tidak bisa dihindari ya, kelompok gibah ini biasanya suka ngumpul di pantry sewaktu makan siang. Jadi jam makan siang tuh jadi jam-jam untuk bergibah dari perkumpulan kelompok gibah ini. Nah kalau misalnya jadi bayang ya pada saat makan ada yang lewat mulai iya Pak ya kan kayak gini loh, pengalaman saya juga sebenarnya Pak ya. Misalnya hari ini kan lagi makan sama si A, kita ngegibahin si B. Iya. Tapi bukan saya ini pengalaman. Ada ikut ya, kuping ya. Nah kan misalnya abis besoknya tuh kita gibahin si A dan kita sama-sama ngedenger apa yang digibahin A B ini nih saling ngasih gitu Pak. Hari ini gibahin si A, besok gibahin si B, besok gibahin si C, besoknya kamu yang digibahin ya. Jangan dong, bahaya tuh. Ujung-ujungnya yang saling ngegibah lah. Lanjutlah dunia kerja gibah itu namanya. Tapi jangan ditiru ya. Boleh kalau hanya untuk hiburan ya boleh, tapi jangan ditiru sepanjangan. Jangan. Jadi katanya sih kalau misalnya udah jadi sasaran gibah tuh bakalan susah Pak ya, susah. Nah terus lagi kalau misalnya kita jadi bahan gibah, katanya kita harus cuek aja. Nah jadi untuk sobat Canakers yang mungkin pernah jadi bahan gibah, masuk ke kelompok cuek. Iya, jadi beralih ke kelompok cuek. Jadi diem dan juga ya nggak apa-apa, kita kerja terus lagi kasih kontribusi yang bagus, pulang dengan selamat dan juga ambil gajinya Pak yang mungkin yang dimaksud datang, kerjakan tugas dengan baik, makan terus kerja lagi dengan baik, pulang akhir bulan baru gajian. Boleh nggak? Itu yang paling ditunggu-tunggu. Iya pastinya. Oke, kita ucapkan terima kasih ya untuk Pak Yanuar. Boleh Pak untuk Pak Yanuar yang udah mau berbagi pengalaman dia mulai dari fresh graduate sampai dengan posisi saat ini. Itu faktanya, ini emang banyak yang relate ya. Oke, nextnya kita lagi ada komentar. Lanjut ke komentar kedua. Aduh ini susah Pak nyebut namanya. Ibu Kritvei Idemoto. Oke, jadi mau sebutin Idemoto aja deh, soalnya itu susah banget. Lebih simpel ya. Iya, karena lidah saya Pak lebih kemedok. Oke, nah katanya pengen kontribusi aja lanjut. Ini satu hal yang selalu saya peringatkan pada anak-anak muda yang masuk dunia kerja itu adalah hilangkan mental tugas kampus.
katanya anak kuliahan ataupun anak kuliahan Pak ya, anak kuliahan kalau dapat tugas dari kampus itu misalnya kan dikebut hari ini dan deadline-nya kan masih minggu depan, tuh masih dikerjain Pak ya. Tapi jadi kan dia punya waktu ya untuk nongki-nongki segala macam. Masih panjang, seminggu ke depan, jadi dia bisa santuy dan nongki-nongki bareng teman-temannya. Itu kalau untuk orang yang tepat waktu, ya kuliah tepat waktu. Tapi kalau yang nggak tepat waktu, masih seminggu lagi, besok aja. Besok aja. Besok baru mendekati deadline baru dikerjakan ya. Tapi kalau di dunia kerja kata si Mbak Cip nih, Krit nih ya bacanya ya. Krit Idemoto ini katanya kalau di dunia kerja itu nggak ada istilah seperti ini. Katanya kamu bakal menyelesaikan pekerjaan untuk sehari dalam waktunya 1 jam. Gila Pak, 1 jam. Kalau misalnya sudah selesai, karena kalau misalnya sudah selesai ini bakal ditambah lagi kerjaan-kerjaan yang lain yang harus 1 jam juga. Jadi kamu bakal siap-siap Pak ya. Sampai namanya ditumpuk-tumpuk. Nah ini emang rugi banget ya kalau misalnya kita tuh sering menunda Pak ya, sering menunda pekerjaan ini bakal rugi banget. Jadi fakta itu emang fakta banget. Iya sebenarnya. Kalau di dunia kerja sih yang di-sharing oleh Bu Krive Idemoto ini menyelesaikan pekerjaan untuk sehari dalam waktu sejam itu jika kerjaannya benar-benar urgent ya, nggak bisa dikerjakan lagi. Tapi lebih bagus, lebih baiknya kita buat list-list terlebih dahulu. Prioritas. Prioritaskan yang mana yang utama. Ketika udah datang, kita hari ini daripada bingung ya mau ngerjain apa, mending kita list. Kita checklist hari ini jam sekian mau ngerjain ini. Nah, nanti ketika jam 10 ada yang urgent, kerjakan yang itu. Pokoknya prioritas tempatkan paling yang atas, yang bawah ya mungkin bisa dikerjakan besok-besok lagi. Boleh. Nah, jadi kan fakta yang tadi pokoknya dari fakta dari Kak Idemoto ini itu ya tipsnya tadi jangan sampai ditunda-tunda. Ya, oke. Nextnya kita punya mohon maaf sebelumnya kita juga kasih terima kasih ya untuk Kak Cip nih. Kritnya ya. Ampun. Krive Idemoto ya. Nama orang Jepang ya kerennya. Ada Kak Dimas Harjo, ini ke orang Jawa ya, namanya nama Jawa Pak ya, tapi untuk ini tinggal di Jakarta Timur, mungkin merantau. Oh iya benar. Yang pertama ada komentarnya, awal-awal hanya duduk-duduk, ini kayaknya cerita ke personal Pak ya, lebih. Iya, ini kan berbagi pengalaman, makanya pengalamannya dia seperti ini ya. Boleh. Jadi katanya awal-awal hanya duduk. Iya enak dong kerja cuma duduk doang. Nah terus ia duduk tanpa harus kerja apa-apa karena belum ada job desk yang spesifik yang jelas. Oh berarti dia cuma duduk doang karena belum tahu Pak ya, belum mendapatkan tugas ya. Katanya serba salah pokoknya, duduk bikin wasir. Dan untuk yang berdiri bikin parises, astagfirullah. Itu duduk bikin wasir, berdiri bikin parises karena saking bingungnya. Dan bahkan nih katanya ya, kamu yang akan pontang-panting nyari kerjaan, bahkan saking gabutnya nih Pak ya, katanya lantai berapa kali disapu-sapu terus karena berapa kali disapunya. Jangan sering disapu, sering dipel Pak Dimas, nanti lantainya tipis. Iya, lantai tipis bisa, lantai tipis. Nah itu yang katanya bikin males banget untuk bekerja di awal-awal ya, untuk ya kayaknya sama untuk yang masa orientasi ya, pengenalan untuk daerah di dunia kerja. Iya bener banget. Nah kalau misalnya saran dari kita di awal-awal ketika masuk dunia kerja atau udah diterima di suatu perusahaan, kita sebagai karyawan baru, kita yang harus lebih aktif untuk bertanya, entah itu kepada senior atau entah itu membaca company profile-nya. Jadi daripada duduk yang bikin wasir tadi terus berdiri nyapu bikin parises. Nah berarti mengupgrade diri supaya ketika ditanya, oh udah tahu nih karyawan sebelah itu namanya siapa, di depan namanya siapa, di belakang namanya siapa. Terus company profile ini fokusnya perusahaan ini bergerak di bidang apa. Jangan sampai ketika di luar, kamu kerja di mana? Di perusahaan A, bergerak di bidang apa? Nggak tahu, di bidang wasir kali. Nah, jadi dari diri kita sendiri itu harus benar-benar aktif ya sahabat Cenakers, aktif bertanya, aktif bersosialisasi supaya lingkungan kerjanya nyaman dan enak. Boleh banget. Nah tadi ya, yang kedua nih. Yang kedua katanya walaupun mungkin kamu berangkat dari siswa yang berprestasi nih di sekolah. Saya contohnya. Coba dong sombong.
Amin. Oke ya, walaupun mungkin kamu berangkat dari siswa berprestasi di sekolah juara lah ya kita sebut, jangan berharap kamu bakal dapat job yang sesuai dengan ekspektasi. Walaupun di awal sudah jelas kamu bakal ditempatkan di mana. Nah, jadi kalau di dunia kerja itu ya, kalau boleh kita infokan ke sahabat Canakers, yang namanya prestasi di sekolah itu tidak mempengaruhi jabatan yang akan kita kerja nanti, tempat kerja nanti yang akan kita kerjakan nanti. Misalnya juara 1, pasti saya jadi seorang manajer. Juara yang terakhir, pasti saya menjadi seorang yang bawahan. Enggak. Kenapa? Karena belum tentu yang juara 1 tadi itu bisa komunikasinya lancar, terus bisa mempresentasikan kerjaannya, itu belum tentu. Nah, siapa tahu yang pada peringkat terakhir, dunia sekolah tadi dia peringkat terakhir, dia komunikasinya bagus, lancar, terus prestasinya keren, Excel, Word, PowerPoint-nya bagus, itu yang bakal bisa jadi manajer. Terus yang juara 1 tadi itu bisa menjadi staffnya. Nah, Sobat Canakers, tadi kan udah banyak banget nih komentar-komentar yang masuk ya, terus yang udah kita bahas juga. Kalau misalnya dari sahabat Canakers ingin berbagi pengalaman juga, sangat-sangat diperbolehkan ya. Silakan langsung aja klik di kolom komentar yang udah kita sediain di bawah ini. Boleh banget. Dan jangan lupa ya, sebelum beralih ke channel yang lain, mungkin ya jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share Pak ya video kita, karena siapa tahu ya video kali ini mungkin berguna, bermanfaat untuk yang mau cari kerja dan juga yang masih penasaran gimana sih dunia kerja nantinya. Iya, terutama untuk adik-adik kita yang masih kuliah ya, yang akan terjun ke dunia kerja. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kita kali ini untuk fakta-fakta dunia kerja. Nanti kita bakal ketemu lagi di next video. Dimana kalau emang hanya di Ruang HRD. See you.